Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ningrum dengan NIM 19501241006, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemanfaatan internet sebagai media bisnis. Kata transformasi digital sudahlah tidak asing bagi kita. Berbicara mengenai era digital atau era transformasi digital, tentunya tidak lepas dari teknologi. Teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap pola gaya hidup manusia. Adanya teknologi mempermudah manusia dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugasnya. Era digital ini memberikan dampak terhadap berbagai aspek, baik aspek ekonomi atau politik, keamanan, kesehatan, sosial budaya, dan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Perkembangan di bidang TIK ini mendukung perkembangan internet. Transformasi digital merupakan proses perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam aspek kehidupan. Nah, dari transformasi digital ini tentunya akan terjadi perubahan. Nah, adanya transformasi digital ini mengharuskan untuk melakukan perubahan, yang mana harus melakukan penyesuaian diri terhadap pola gaya hidup baru yang awalnya tradisional menjadi kehidupan yang didominasi dengan teknologi informasi. Sehingga segala pekerjaan yang ada kini selalu berkaitan dengan teknologi. Nah, teknologi ini akan berkembang dan memunculkan teknologi-teknologi baru lainnya, contohnya internet, yang mana internet menjadi kebutuhan pokok di era digital ini. Nah, pastinya teknologi akan memberi dampak baik dan juga dampak buruk, yang mana pastinya akan berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi, bisnis, politik, keamanan, kesehatan, dan sosial budaya. Selanjutnya adalah penetrasi pengguna internet. Nah, pada survei yang dilakukan oleh APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada tahun 2018 telah membagi konsumsi pengguna internet di Indonesia per provinsi. Dari persentase 100% pengguna internet pada tahun 2018, Pulau Jawa masih berkontribusi terbesar terhadap peningkatan jumlah pengguna tersebut. Pasalnya, 55% pengguna internet tinggal di Pulau Jawa. Disusul Pulau Sumatera dengan persentase 21%, Sulawesi, Maluku, Papua 10%, Kalimantan 9%, dan Bali, Nusa Tenggara 5%. Hasilnya, pengguna internet Indonesia bertambah 10,12% pada 2018 dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu 2017. Pada tahun 2017, pengguna internet mencapai 143,26 juta pengguna. Sedangkan pada tahun 2018 mencapai angka 171,17 juta pengguna dari populasi total 264,16 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet tiap harinya akan terus bertambah. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa ada 74,99 juta jiwa masih belum menggunakan internet, yang mungkin rata-ratanya adalah anak-anak dan juga lansia. Selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis online di era transformasi digital. Bisnis adalah kegiatan jual beli barang maupun jasa dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Sebelum memasuki era digital,
bisnis yang ada masihlah menggunakan cara tradisional, baik itu penjualan, layanan, transaksi, dan juga pemasarannya. Pelayanan masih harus dilakukan di tempat bisnis, dan untuk pemasarannya masih melalui media iklan koran, poster yang dipasang di jalan, spanduk, dan juga penyebaran informasi lewat mulut ke mulut. Dan untuk transaksinya haruslah langsung di tempat dengan uang cash. Nah, sesudah memasuki era digital, bisnis lebih mudah untuk dikembangkan dan juga dijalankan. Dalam penjualan, layanan, transaksi, dan juga pemasarannya, hampir semua menggunakan bantuan teknologi. Pelayanannya bisa dilakukan di mana saja, tanpa batas waktu. Dan untuk pemasarannya juga semakin mudah, bisa lewat website, iklan, video, email, dan sosial media yang mana informasi mudah mencapai konsumen. Transaksi bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan transfer uang. Nah, macam-macam bisnis online. Era digital ini memunculkan banyak bisnis baru. Contoh bisnis yang populer menurut pandangan saya adalah yang pertama yaitu bisnis online shop. Bisnis online shop adalah proses jual beli barang melalui internet di mana tidak terjadi tatap muka secara langsung antara penjual dan juga pembeli. Saat ini banyak sekali online shop. Ada yang lewat media sosial maupun bergabung dengan aplikasi online market shop. Produk yang ditawarkannya pun beragam, mulai dari produk fashion, produk kecantikan, produk aksesoris, perlengkapan anak, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan hewan, alat elektronik, alat pelindungan diri, dan masih banyak lagi. Online shop memiliki akses yang tidak terbatas waktu. Dengan kata lain, dapat diakses selama 24 jam, serta online shop tidak memiliki batas pasar. Yang kedua yaitu bisnis pulsa atau paket data online. Nah, kebutuhan akan pulsa dan paket data guna mengakses internet semakin meningkat. Maka, bisnis ini menurut saya adalah sangat menjanjikan. Modal yang digunakan untuk membangun bisnis ini relatif kecil dan juga memiliki resiko yang minim. Membangun bisnis ini tidaklah susah, juga tidak harus menguasai ilmu khusus dan mendapat gelar sarjana. Cukup mencari pengetahuan lewat internet dan juga meminta arahan atau saran kepada orang yang sudah terjun dalam bidang yang sama. Bisnis ini bagi saya akan dijamin laku keras di pasaran, sebab peminatnya dari semua kelas tanpa memandang status sosial. Dan juga pada dasarnya, paket data sangatlah dibutuhkan dalam hal komunikasi. Yang ketiga yaitu bisnis jasa konsultan online. Nah, menurut saya konsultan itu sangatlah dibutuhkan, terutama bisnis online. Konsultan bisnis online sedang banyak dicari di kalangan pembisnis. Sebab di era digital ini, strategi-strategi yang diberikan oleh konsumen bisnis sangat diperlukan untuk meningkatkan penjualan dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Menjadi seorang konsultan cukup dengan bermodal ilmu pengetahuan serta kepekaan yang baik. Konsultan bisnis harus mampu melihat peluang bisnis yang ada, mempunyai solusi terhadap permasalahan kliennya, mampu berpikir secara analitis dan inovatif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, paham terhadap bisnis dan memiliki etika serta profesionalisme di bidangnya. Yang keempat yaitu menjadi YouTuber. Aplikasi YouTube kini menjadi pilihan banyak orang karena penampakan gerak dan suara lebih mudah dipahami daripada membaca teks yang panjang. Untuk meningkatkan viewers dan subscriber, maka YouTuber membuat konten kreatif secara konsisten.
Memang pada awalnya YouTube ini hanya sebagai ajang untuk anjuk diri. Nah, kini sudah bertambah fungsi sebagai lahan untuk mencari penghasilan. Contohnya yaitu para vlogger. Vlogger merupakan orang yang melakukan vlogging atau membuat video dengan editan sederhana yang di dalamnya memuat tentang hal-hal yang menjadi pandangan pribadinya. Karena vlogging sedang menjadi tren di era digital ini, maka sebagian besar perusahaan juga bekerja sama dengan para vlogger untuk mempromosikan produk barang dan jasa mereka agar lebih dikenal dan menarik banyak konsumen untuk membeli. Hal ini sangat menambah pendapatan bagi para YouTuber. Yang kelima yaitu jasa kursus online. Bagi orang yang memiliki keterampilan khusus, tentunya bisnis yang akan dipilih adalah membuka kursus online. Kursus online menjadi tren di era digital. Dalam membuka kursus online, dalam membuka kursus online tentunya modal utamanya adalah keterampilan. Banyak sekali jenis-jenis kursus online yang telah dibuka, antara lain kursus memasak, kursus desain grafis, kursus editing, dan masih banyak lagi. Kursus secara online menjadi pilihan konsumen di era digital ini. Karena kursus online dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan konsumen. Cara melakukannya juga cukup terbilang mudah. Tutor akan menyajikan video atau e-book yang menarik agar mempermudah konsumen untuk dapat memahami. Dan yang terakhir yaitu jasa desain grafis. Bagi orang yang suka dengan desain, menggambar, dan sebagainya, bisnis ini sangat cocok untuk dijalankan. Untuk menarik minat konsumen tentunya diperlukan visualisasi yang baik dan kreatif. Maka pemilik bisnis akan memuat desain, tulisan, dan gambar serta desain logo, brosur, kemasan, dan lain sebagainya sesuai dengan pesanan konsumen. Bisnis ini memerlukan skill desain yang tinggi dan desain ini memerlukan skill yang tinggi untuk menjalankannya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang online marketplace. Online marketplace adalah pihak ketiga yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya dan menyediakan tempat berdagang dan fasilitas pembayaran secara online. Contoh online marketplace yang populer adalah Tokopedia dengan webnya yaitu tokopedia.com, Bukalapak dengan webnya bukalapak.com, Shopee dengan webnya shopee.co.id, dan Lazada dengan webnya lazada.co.id. Selanjutnya kita akan membahas tentang online service provider. Online service provider adalah perusahaan yang menyediakan jasa secara online berupa jasa transportasi, jasa pembayaran atau e-money, jasa pengiriman barang, dan lain sebagainya. Contoh online service provider adalah pertama yaitu Gojek. Gojek adalah jasa yang bergerak di bidang transportasi. Kedua yaitu JNE. JNE adalah jasa yang bergerak di bidang pengiriman barang. Selain JNE, ada juga Wahana, JNT, Tiki, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu Grab. Grab memiliki fungsi yang sama seperti Gojek, yaitu sebagai jasa yang bergerak di bidang transportasi. Dan yang keempat yaitu Link Aja. Link Aja adalah jasa yang bergerak di bidang transaksi online atau e-money.
membahas tentang pemasaran online atau bentuk-bentuk pemasaran online. Yang pertama adalah website. Website berguna untuk menyajikan informasi-informasi terkait dengan produk barang jasa yang akan ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Konsumen dapat secara langsung membaca, mencari, dan mendownload informasi yang dibutuhkan dalam penentuan pembelian produk. Pemilik bisnis dapat memaksimalkan pembuatan website dengan mengunggah konten yang menarik dan informasi yang lengkap sehingga konsumen lebih tahu informasi tentang produk. Website yang unik dan menarik dapat menarik perhatian konsumen sehingga website tersebut dapat menjadi peringkat atas dalam pencarian. Yang kedua yaitu iklan. Iklan adalah kegiatan promosi dengan foto atau video pendek yang berisikan informasi serta gambaran dari produk dan pembuatannya dilakukan dengan tujuan tertentu. Nah, pembuatan iklan ini bertujuan untuk menarik perhatian konsumen terhadap produk, barang, atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Secara tidak langsung, iklan dapat mempengaruhi minat terhadap pembelian. Biasanya perusahaan atau organisasi akan melakukan kerjasama dengan televisi, radio, vlogger, dan juga sales dalam memasarkan produknya. Nah, iklan ini dapat berupa video pendek, terus kalimat tentang keunggulan produk, terus poster dan juga banner. Nah, yang ketiga yaitu video marketing. Video marketing adalah suatu konten video mengenai produk atau layanan yang dipromosikan di berbagai channel yang menarik konsumen. Pemasaran dengan video marketing ini menjadi tren dan paling mempengaruhi minat konsumen. Bentuk video marketing ini dapat berupa video penjelasan produk atau dapat berupa video review penggunaan produk. Jadi, kalau untuk video review, kita bekerja sama dengan vlogger. Nah, vlogger itu akan mencoba salah satu produk dan memberikan penjelasan bagaimana setelah mencoba produk itu. Nah, video marketing ini dapat diunggah di mana saja, selama tidak melanggar tata cara pembuatan dan juga pengunggahan. Contohnya, biasanya diunggah di YouTube. Nah, yang keempat adalah sosial media. Sosial media, cara pemasaran dengan sosial media cukup terbilang mudah, yaitu dengan memanfaatkan Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lainnya, WhatsApp, dengan melalui iklan berbayar dan juga postingan-postingan menarik. Karena kecenderungan di era digital menggunakan smartphone, maka pemasaran dengan sosial media ini sangatlah efektif dan sangatlah dianjurkan bagi pembisnis-pembisnis di era sekarang. Dan yang terakhir yaitu email. Nah, pemilik bisnis ini dapat mengirimkan pesan secara personal yang berisi pesan komersial seperti penawaran produk, diskon, promo, dan sebagainya kepada konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat menggunakan internet sebagai media bisnis secara online. Nah, manfaat yang pertama adalah tidak terbatas. Maksudnya adalah internet dapat memutuskan jarak dan waktu dalam melakukan penjualan, pemasaran, dan juga transaksi. Yang kedua yaitu konsumen menjadi puas. Maksudnya adalah internet kan memudahkan untuk melakukan komunikasi antara pemilik usaha dengan konsumen, sehingga pemilik usaha itu lebih tahu dan lebih mudah untuk mengetahui apa yang dimau konsumen. Yang ketiga yaitu banyak sumber. Nah, adanya internet memudahkan untuk menggali informasi-informasi yang ada. Sumber informasi yang didapat semakin banyak dan juga semakin akurat, sehingga memudahkan untuk mengembangkan bisnis.
Yang keempat yaitu kolaborasi mudah. Internet memudahkan komunikasi antara investor maupun dengan perusahaan bisnis lainnya, sehingga mudah untuk melakukan kesepakatan kerjasama agar bisnis mudah berkembang. Yang kelima yaitu produk beragam. Nah, produk yang unik dan juga kreatif tentunya akan lebih menarik perhatian konsumen. Produk yang dibuat tentunya tidak hanya berfungsi untuk memuaskan kebutuhan konsumen, akan tetapi harus memerhatikan style sesuai dengan perkembangan zaman. Pemilik bisnis harus terus belajar dan menciptakan produk-produk terbaru yang efektif dan inovatif, juga kreatif guna memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam menghasilkan produk, tentunya harus menandingi kecepatan dari perusahaan-perusahaan lain agar bisnis yang dibuat menjadi pilihan utama bagi konsumen di era digital ini, yang mana konsumen kan cenderung menginginkan sesuatu yang lebih cepat dan praktis. Yang keenam yaitu hemat biaya. Hemat biaya di sini maksudnya adalah dalam pembuatannya, juga pengembangan aplikasinya tentunya tidaklah memerlukan banyak biaya, tidak seperti bisnis tradisional, sehingga pengeluaran dari bisnis ini pengeluarannya menjadi sedikit. Yang terakhir yaitu cepat berkembang. Nah, bisnis dengan modal bisnis di era digital ini memiliki modal yang sedikit, perawatannya aplikasinya pun mudah, pemasarannya juga pun mudah, transaksinya cepat, dan sumber daya manusianya yang digunakan adalah orang-orang yang profesional di bidangnya, sehingga bisnis mudah untuk berkembang. Nah, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah di era transformasi digital ini, internet dapat dijadikan peluang untuk membangun bisnis secara online. Era digital menyebabkan pemilik bisnis untuk adaptif terhadap teknologi informasi. Derasnya arus informasi memudahkan konsumen untuk memilih mana produk yang diinginkan dan mana yang tidak. Hal ini menyebabkan antara perusahaan harus bersaing menyediakan produk yang kreatif dan inovatif dengan kebutuhan konsumen. Pemanfaatan internet sebagai media bisnis memudahkan komunikasi dan juga kerjasama antara produsen dan konsumen, yang mana internet ini dapat memutuskan jarak dan juga waktu. Berbisnis dengan menggunakan internet memudahkan dalam pengembangan bisnis. Pendapatan dari bisnis dengan secara online tentunya tidaklah sedikit, dan dalam melakukan perawatan aplikasinya tidaklah menggunakan banyak anggaran. Sumber daya manusia yang terampil sangat diperlukan untuk menunjang perkembangan bisnis. Usaha bisnis yang sedang populer saat ini adalah online shop, konsultan, pulsa dan pakai data, kursus online, desain grafis, YouTuber, vlogging, blogging, dan sebagainya. Nah, pemasaran dapat dilakukan dengan pembuatan website, iklan, video marketing, email, dan media sosial. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya minta maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.